Setikes Nasional Surakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Farmasi Nasional Surakarta yang telah berdiri sejak 10 Maret 2016. Setikes Nasional terdiri dari 5 program studi, yaitu S1 Farmasi, D4 Fisioterapi, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Farmasi, D3 Teknologi Laboratorium Medis. Visi dari Setikes Nasional yaitu menjadi perguruan tinggi nasionalis yang unggul dalam iptek kesehatan di Asia Tenggara pada tahun 2040. Sekarang saya berada di situs Perjanjian Giyanti di Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian tentang pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram kepada Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ayu Febriana dari Setikes Nasional Surakarta, jurusan D3 Teknik Laboratorium Medis. Baik, sekarang saya bersama dengan pemangku wilayah Dusun Kerten dengan Bapak Sinten, Pak? Pak Sujianto. Dengan Bapak Sujianto. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Perjanjian Giyanti. Nomor setunggal nggih, Pak nggih, yang saya tanyakan, kapan perjanjian tersebut dibuat, Pak, Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti itu berdiri itu diputuskan sejak tanggal 13 Februari tahun 1755 itu. Dan untuk yang membuat Perjanjian Giyanti itu siapa nggih, Pak nggih? Yang membuat Perjanjian Giyanti itu dari Kanjeng Mangkubumi, itu raja pertama dari Ngayogyakarta, dan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta. Tentunya waktu itu ada perpecahan wilayah kerajaan Islam itu dari Surakarta, kemudian pecah jadi dua menjadi Ngayogyakarta. Dan waktu itu terus ada perjanjian untuk pembagian wilayah, yaitu wilayah Surakarta dan wilayah Ngayogyakarta. Itu dicanangkan pada tanggal 13 Februari 1755 itu, ya. Dan apakah ada bukti dari situs ini, Pak? Kalau bukti di sini tidak ada bukti ada di sini. Karena di sini itu karena sudah sekitar 269 tahun, di sini nggak ada bukti, hanya tempatnya dan lokasi-lokasinya saja yang tentunya kita tidak punya dokumentasi untuk bukti-bukti bahwa di sini itu tempat situs Perjanjian Giyanti. Cuman sejarahnya itu ada. Dan apakah setiap tahun warga Dusun Kerten mengadakan kegiatan atau peringatan untuk memperingati perjanjian tersebut, Pak? Oh, itu ada. Tepat tanggal 13 Februari itu nanti semacam napak tilas, kemudian ada kirap gunungan, dan kemudian prajurit-prajurit itu ada. Tiap tahun diadakan di sini juga. Berarti itu prajurit dari Keraton Solo sama Keraton Jogja itu datang, Pak? Kalau dari prajurit
itu nggak ada, cuman kalau dari Keraton Ngayogyakarta itu ada utusan, dari kerajaan itu juga ada, dan dari pemerintahannya juga datang dari Ngayogyakarta. Kalau Surakarta ya cuman, kalau di sini tuh cenderung banyak yang itu dari Ngayogyakarta, Mbak. Banyak yang dari Ngayogyakarta. Di Surakarta itu hanya 1-2 orang. Kalau dari Ngayogyakarta itu biasanya ya satu kendaraan, satu bis. Mungkin dari Tumenggung, dari kerabat-kerabat. Juga kemarin itu anaknya Sri Sultan juga datang di sini, Mangkubumi. Iya. Dan yang terakhir nggih Pak nggih, ini nilai-nilai sejarah apa yang harus kita jaga dari perjanjian tersebut, Pak? Ya mestinya kalau nilai-nilai yang kita jaga, otomatis yang pertama dari tempatnya, juga budayanya juga kita juga akan mempertahankan budayanya seperti itu. Kalau budaya itu kan kita cenderung tidak mencampur aduk dengan agama. Kalau budaya kita tingkatkan terus, kita pacu terus, kita uri-uri budayanya. Kalau agama itu ya kita menganut agama Islam, ya tentunya kita juga bukan budaya. Nah, agama itu bukan budaya, seperti itu. Baik, terima kasih nggih Pak untuk waktunya dan informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua nggih Pak nggih. Dampak dari perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 di Desa Giyanti Karanganyar, Jawa Tengah, diantaranya 1. Pecahnya Mataram Islam menjadi 2 kerajaan, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 2. Pergeseran nilai-nilai budaya di Mataram Islam. 3. Otoritas VOC yang terlihat dalam perjanjian ini menyebabkan kekacauan dalam sistem pemerintahan Mataram Islam. 4. Kedua raja keturunan Mataram harus menyerahkan perdagangan laut, hasil bumi, dan rempah-rempah ke Belanda. 5. Riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Demikian liputan tentang situs perjanjian Giyanti. Semoga bisa menambah pengetahuan sejarah kita semua, dan jangan lupa selalu menjaga kebudayaan dan nilai sejarah yang ada di lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.